the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Selamat pagi, Mr. Ali. Selamat pagi, Pak Ya, Budi. ya, apa kabarnya sekarang ini? Sehat? Alhamdulillah Pak Budi, agak sedikit problem sama perut. Oh, apa diare, apa mencret, apa itu? Iya, pas apa yang dikatakan Pak Budi, sakit terus sedikit mencret. Oh gitu ya. Iya, Pagi-pagi yang cerah ini rencananya mau buat konten. iya. Kontennya saya kasih judul Bumi. Oke. Tahu bumi? Ya tahu. Terus bumi itu gimana menurut Pak Budi? Bumi itu tempatnya manusia, diinjak-injak manusia. Tapi dia pernah nggak mengeluh? Tidak, dia pernah mengeluh bumi itu. Oke, jadi bisa juga dijadikan ini sampel ya, Iya. jadi contoh ya. Oke. Terus bumi juga ditumbuk, Iya, digali. digali, Tapi yang jahat tuh manusia sendiri, pikir-pikir. iya, dibuat menyimpan manusia yang sudah mati. Betul. Tapi bumi tetap ikhlas Iya, menerima. ikhlas. Tapi yakin itu semua itu kan ada balasannya nanti. Oke, Iya. kalau memang ada kesalahan sama bumi ya. Ya. Oke. Moga Mister lanjutkan kalau buat konten. Oke, bumi tempat tinggal adalah anggota solar system yang terdiri dari matahari, 9 buah planet, satelit-satelit, asteroid-asteroid, dan komet-kometnya. Semua planet beredar mengelilingi matahari dengan orbit-orbit yang hampir berbentuk lingkaran, dan semua orbit ini terletak pada tempat yang hampir sama. Matahari berotasi searah dengan planet-planet. Semua planet berotasi di sekitar sumbunya masing-masing. Periode rotasi masing-masing berbeda kecepatannya, di mana setiap planet beredar mengelilingi matahari pun berbeda. Jarak ke-9 planet dari matahari pun berbeda-beda. Matahari, planet-planet, satelit-satelit, asteroid-asteroid, dan komet-kometnya masing-masing bergerak dengan satu gerakan rotasi. Dan gerakan ini tetap mengamankan setiap anggota sistem matahari agar tetap berimbang terhadap daya gravitasi matahari. Selama ini kita mengenal 9 buah planet dan sejumlah asteroid yang beredar pada orbit planet kelima. Lalu, di luar sistem matahari itu, terdapat berjuta komet dalam ukuran-ukuran yang berbeda. Meteor adalah benda keras seperti batu yang masuk ke wilayah atmosfer. Ke wilayah atmosfer bumi, dan secara tiba-tiba berubah menjadi tepung karena friksi panas. Sejumlah pancaran hujan meteorit berhubungan dengan komet-komet, sedangkan yang lainnya dengan asteroid-asteroid. Batu-batu berbagai ukuran yang beratnya mencapai ribuan ton yang jatuh ke bumi setelah terhindar dari kebakaran total disebut meteorit. Ini semua berwujud pada seperti batu atau benda besi yang berbentuk tekanan tinggi. Bumi adalah bola dunia berbatu dengan diameter 8.000 mil. Melakukan satu kali rotasi pada porosnya dalam 23 jam dan 56 menit. Karena rotasi inilah bila separuh sisi bumi mengarah ke matahari, maka separuh lainnya menjadi gelap, yang menyebabkan pergantian siang dan malam. Untuk mengelilingi matahari secara sempurna, bumi memerlukan waktu 365 hari dan 6 jam 45 menit
dan 48 detik, yakni 1 tahun revolusi. Bulan adalah satelit bumi. Ia berevolusi mengelilingi bumi dan juga berotasi sekitar porosnya dalam waktu 28 hari. Dalam kaitannya dengan bumi dan 29,5 hari dalam kaitannya dengan matahari, dalam ayat 17 surat 2 Al-Quran, istilah yang digunakan untuk sinar yang keluar api berasal dari akar kata yang sama, yaitu soba. Digunakan untuk sinar matahari radiasi soba yang keluar dari api, dan matahari mengandung cahaya maupun panas, sedangkan radiasi bulan atau nur hanya mengandung cahaya. Nur. Matahari dan bulan di samping memberi pelayanan atas banyak keperluan yang lain bermanfaat sebagai jam kalender. Tidak hanya sebelum ditemukannya jam kalender yang pertama kali, tapi juga bagi orang yang tinggal di kawasan yang tidak dapat menyediakan fasilitas modern ini. Padahal sebenarnya semua jam dan kalender selalu disesuaikan dengan peredaran anggota-anggota sistem matahari. Matahari adalah bintang yang mempunyai tipikal mengeluarkan sinar sendiri, terutama terdiri dari hidrogen dan helium. Bahan bakar matahari adalah hidrogen yang secara gradual berbuah menjadi helium. Ia mentransformasikan 5 triliun kilogram materi menjadi energi murni setiap detiknya. Panas dan sinar matahari mengamankan kehidupan di atas bumi. Matahari bukan sesuatu yang unik, melainkan merupakan salah satu di antara triliunan bintang serupa. Ada sekitar 200 juta miliar bintang di bagian alam semesta itu yang bisa dilihat oleh teleskop kita yang paling canggih. Masing-masing bintang ini, sebagaimana matahari kita, merupakan sumber energi yang meradiasikan panas dan sinar. Bintang-bintang itu berbeda-beda besarnya, mulai dari yang lebih kecil dari bumi hingga yang lebih besar daripada seluruh sistem matahari. Pada ayat 12 surat ke-41 Al-Quran berkata masbah, yang berarti lampu, dipergunakan untuk menyebut bintang-bintang. Dan lampu-lampu yang dimaksud adalah sesuatu yang mengeluarkan cahaya karena adanya bahan bakar di dalamnya. Barangkali untuk memberitahukan kepada kita bahwa dalam bintang-bintang itu pun sejumlah bahan bakar terbakar untuk meradiasikan sinar dan panas. Sebagaimana dalam kasus lampu-lampu yang dipergunakan pada kurun waktu yang diwahyukannya Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Energi yang ditimbulkan dalam proses perubahan hidrogen menjadi helium itu berusaha meledakkan bintang yang bersangkutan, sedangkan gravitasi bintang berusaha mengurangi atau mencegah ledakan itu. Suatu keseimbangan antara keluarkan eksplosif itu membesar, maka bintang berakhir sebagai nova atau supernova. Dan jika kekuatan implosif yang mengurangi ledakan semakin besar, bintang itu akan hancur sebagai bintang neutron atau black hole, bergantung pada besar kecilnya. Pada ayat 15 surat ke-81 Al-Quran dinyatakan kata-kata al-kunnas, al-jawar, al-kunnas, yang berarti menarik cekungan air yang sangat dalam dan menghilangkan sesuatu dari permukaan sesuatu. Karena benda-benda di atas
menarik dengan kekuatan yang begitu besar sehingga tidak ada sesuatu pun dapat keluar dan karenanya benda-benda itu terlihat sangat dalam. Lebih jauh tersembunyi karena sinar pun tidak dapat meninggalkan permukaannya karena adanya kekuatan gravitasi yang amat besar. Seolah akan sinar itu hilang dan dari permukaan lubang-lubang hitam. Bintang-bintang itu disebarkan secara bersama-sama dalam kelompok-kelompok yang disebut galaksi. Galaksi adalah sistem bintang yang berdiri sendiri. Setiap galaksi mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Sistem matahari terletak di suatu galaksi yang dikenal dengan galaksi Bima Sakti, Milky Way. Galaksi kita ini berbentuk lingkaran atau roda besar. Cobalah bandingkan semua proses dan eksistensi di atas dengan ungkapan sekelumit ayat-ayat ini. Pada ayat 4 surat 12 Al-Quran dikemukakan ketika Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, saya dalam mimpi melihat 11 buah planet, matahari dan bulan bersujud kepadaku." Para ilmuwan dan musafir berbeda pendapat mengenai kata kaukab. Pada umumnya, perdebatan berikut pada masalah kesesuaian ayat ahada asyara. Sedangkan kata kaukab itu rata-rata diartikan sebagai planet. Pertanyaannya, bukankah planet yang mengelilingi matahari yang sampai sekarang teridentifikasi ada 9? Kata kaukab itu sendiri menurut penulis, kalau kita pahami dari konteks ayat seperti semua yang berwujud pada Yusuf, yaitu 9 planet, sedangkan kalimat matahari serta rembulan adalah sihat mubalaghah yang berarti penekanan, bukan penambahan. Misalnya kita berkata ra'atu ahada asyaratil mizi wa al syamsa, nama murid, wa al qamara juga nama murid. Kata wa al syamsa dan wa al qamara adalah termasuk dalam ahada asyara, bukan penambahan. Itu artinya bahwa matahari dan rembulan adalah termasuk dalam 11. Penekanan ini sangat masuk akal karena rembulan dan matahari dua-duanya adalah yang tampak paling bercahaya dibandingkan yang lain. Dan kami melindungi langit dari godaan setan yang terkutuk, kecuali dia yang mencuri pendengaran, dan dia pun diikuti oleh pijaran api yang jelas. KS 15, 17 sampai 18. Kejadian ini adalah kejadian nyata di dunia langit, bahwa sering didapati oleh para ahli bahwa pijaran api komet Shahab itu memang benar adanya. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam dan kapal-kapal yang beralih di laut yang dengannya manusia mengambil manfaat, dan air yang diturunkan Allah dari langit sehingga dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati, dan bertebaranlah di sana segala macam binatang melata dan perubahan-perubahan arah angin dan awan-awan yang ditundukkan di antara langit dan bumi. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, itu tadi Pak Budi, di sekitar bumi ada planet-planet dan mereka berotasi, masing-masing bekerja sesuai porosnya, dan mereka juga tidak pernah kenal lelah. Oke, saya pikir cukup. I think enough for you. I do apologize and I'm really sorry if you have some time trouble in my speech. See you next time with the same time and same channel. Goodbye.